Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Raditu billahi rabbah wa bil islami din wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur yang mendalam di mana Allah malam ini masih memberikan kesempatan kembali. Malam ini masih memberikan kekuatan kembali pada kita sekalian. Tentu harapannya adalah agar kita semakin menunjukkan satu ketawaduan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari pula kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik di dunia wal akhirah. Beliau adalah figur yang tidak pernah redup untuk senantiasa dikaji, ditelaah, kemudian selalu memberikan syafaatnya. Karena itu sebagai umat Rasulullah mari senantiasa memberikan dan mengirimkan salawat kepadanya. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah. Kalau kita mengibaratkan pada sebuah permainan persepak bolaan, maka kitalah sebenarnya adalah masuk pada kelompok tim finalisasi. Kita ini adalah masuk pada babak final. Kita ini adalah pemainnya. Tentu untuk masuk pada babak final pasti banyak tantangan. Tantangan yang harus kita hadapi. Banyak hal-hal yang merupakan rintangan untuk masuk pada final. Apalagi akhir-akhir ini cuaca semakin panas. Pemain final pasti mampu menghadapi semua itu. Kalau dimasukkan dalam dalam penjelasan hadis, malam ini kita masuk pada itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sekalipun hadis ini diperselisihkan. Karena itu dalam kaitan tersebut, maka menjadi tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah beberapa hal prinsip yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Karena itulah korelasi terhadap ketika Rasulullah pada malam Senin 6 Agustus 610 Masehi 41 kelahiran beliau telah melakukan satu kontemplasi pada sebuah tempat di mana tempat itu tidak ada satupun yang bisa mengidentifikasinya. Dalam pelacakan tersebut tidak ada yang mengetahui jejak beliau di mana sesungguhnya melakukan satu ritual. Tentu dengan pengembaraannya itu alhasil di malam Senin tersebut baginda Rasulullah mengembang amanah, diberikan satu legasi, suatu ajaran nilai yang merupakan bagian dari relasi yang
sangat luar biasa. Karena di sana tersebut menerima satu penjelasan yang begitu bermakna. Ketika malaikat Jibril lalu kemudian mendatanginya pada malam tersebut dengan rupa yang begitu besar. Rasulullah pada saat itu merasa gemetar. Dia lemas. Dengan singkat, lalu kemudian Jibril memeluk baginda Rasulullah, lalu kemudian menyuruhnya membaca, Iqra, wahai Muhammad. Dan pada saat itulah 3 kali disampaikan, Rasulullah mengatakan, "La, saya tidak bisa membaca, saya tidak pernah sekolah. Tetapi karena kekuasaan yang maha agung, yang maha bijaksana, lalu kemudian dengan memberikan satu petunjuk, baginda Rasulullah mampu membacanya." Tentu ayat yang pertama diberikan legasi, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pada saat itulah Rasulullah mampu mendedikasikannya, mampu mengimplementasikannya. Karena makna ini mengandung satu hakikat. Apa yang harus dibaca? Apakah yang tertulis atau secara kontekstual? Karena itulah kehadiran Al-Quran paling tidak 3 hal prinsip yang harus kita pahami. Kehadirannya yang pertama adalah dia memberikan satu jaminan kepada pemeluknya. Apa jaminannya? Dalam surah Al-Baqarah memberikan satu penguatan, ada makna di situ, la raiba fi. Ketika Al-Quran menjelaskan dzalikal kitab la raiba fi, ini adalah satu jaminan untuk tidak kita ragu-ragu. Jadi satu petunjuk, memberikan satu penjelasan bahwa kamu baca ini pasti tentu kamu tidak boleh ragu. Sebab suatu keraguan kalau memulai sesuatu maka pasti tidak akan memberikan manfaat. Dalam ayat selanjutnya, kenapa kita tidak boleh ragu? Karena ada kalimat dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk memahami bagaimana persoalan-persoalan yang gaib, yang tidak bisa dilihat secara indera, tentu harus melalui awal. Kita sekalian, dalam petunjuk Al-Quran berikan satu untuk bahwa petunjuk tersebut tidak boleh sama sekali kita ragukan. Dalam makna ayat yang lainnya, dia juga hudal lil muhsinin, petunjuk bagi orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Siapa saja. Di ayat yang lain, di surah yang lain menjelaskan juga hudal lil alamin, petunjuk bagi sekalian alam. Jadi siapa saja yang merasa mampu mengambil isyarat itu, sekalipun dia bukan beragama Islam, boleh. Karena Al-Quran ini tidak semata-mata menjadi dogma, tetapi dia juga sebagai sumber pengetahuan. Dan ini banyak diinspirasi oleh kaum non-muslim. Kemudian hal prinsip yang kedua diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah, kepada umatnya adalah di surah Al-Hijr ayat 9 Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini artinya bahwa memberikan satu kepastian pemeliharaan, suatu kepastian makna sejak awal sampai akhir. Karena itulah Al-Quran yang kita baca dari dulu sampai sekarang adalah kitab yang dimana asal muasalnya adalah memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun, yang tidak bisa dimanipulasi oleh kelompok manapun. Kenapa? Karena ini pilihannya. Karena itu mari kita menjadikan satu
bagian yang sangat penting ini sebagai sebuah momentum bahwa Al-Quran itu adalah original, dia adalah asli ajarannya. Karena itu kita senantiasa menjadi optimisme dalam melihat dan menjadikan tuntunan dan petunjuk bagi kita sekalian. Kemudian yang terakhir sebagai hal prinsip diturunkannya Al-Quran kepada Muhammad dan kepada kita sekalian adalah memberikan satu penjelasan bahwa Al-Quran itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Karena itu bisa kita lihat di surah Al-An'am ayat 38 ketika Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Artinya bahwa ketika kita mencari apa saja petunjuk-petunjuk, apakah itu berkaitan dengan ketauhidan, yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pertanian dan lain-lain sebagainya, ma faratna fil kitabi min syai'in, ada dalam Al-Quran itu. Karena begitu yakinnya, ada satu kelompok di Malaysia ada yang disebut dengan ingkarus sunnah. Dia sangat memahami teks ini, lalu kemudian tidak menerima hadis. Ini juga satu kekeliruan. Dia menganggap kelompok tersebut itu bahwa apalagi yang harus kita cari, sementara dalam Al-Quran sudah dijelaskan ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun kealpaan yang diatur dalam Al-Quran. Karena itu dia mengabaikan hadis. Tentu ini juga kita tidak bisa terima. Karena kenapa? Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Tentu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan ketiga adalah ijma, dan keempat adalah qiyas. Ini adalah satu bentuk sumber hukum yang tidak bisa diabaikan karena satu sama lain dia saling melengkapi. Ketika tidak ada teks secara langgam, secara rigid menjelaskan, maka boleh jadi kita mampu menilai dan mengambil dari aspek-aspek qiyas, ijma, dan begitu pun juga hadis. Karena itulah ini yang dipahami bahwa Al-Quran mengandung suatu makna yang lengkap. Karena itu dia senantiasa likulli zaman wa makan. Dia senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi tertentu. Hanya yang menjadi problem di kita adalah apakah kita mampu membedah, apakah kita mampu menelaah, apakah kita mampu menelusuri baik secara teks maupun secara kontekstual tentang makna ma faratna fil kitabi min syai'in. Karena ada beberapa ayat yang tentu ini masih perlu penjabaran, yang masih membutuhkan satu sang guru yang mampu menjelaskan secara detail. Misalnya dalam Al-Quran ada makna alif lam mim, ada makna alif lam ra, ada ayat yang menjelaskan kaf ha ya ain sad. Kalau kita baca tentang artinya, tentu menjelaskan di situ hanya Allah yang tahu. Nah, karena itulah pernyataan ini tentu kita tidak ingin sampai di situ. Kalau memang hanya Allah yang tahu, untuk apa Al-Quran dinukilkan dalam sebuah teks? Kalau memang hanya Allah yang tahu, lalu kemudian kita tidak mampu menelaah secara mendalam. Karena itulah kita butuh sang guru tasawuf untuk menjelaskan hal-hal yang prinsip itu. Kalau kita tidak, berarti mungkin suatu saat kita menemukan sang guru dalam menjelaskan makna-makna itu. Itulah yang disebut sebagai ma faratna fil kitabi min syai'in. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bahwa tiga hal prinsip ini adalah satu bagian yang sangat inherent, yang sangat terkait ketika diturunkan Al-Quran kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.